Sebenarnya dari hal simple, macam ngebayarin atau ngetraktir pacar lu mulu kalau pergi kemana-mana, udah masuk kategori hubungan toksik. Biarpun ya elunya sendiri dikasih jatah buat ganti oli. Hubungan tersebut kagak toksik kalau pasangan lu itu juga punya inisiatif gantian ngebayarin. Nah, daripada lu kejebak hubungan toksik, mending lu buang deh tuh pasangan lu. Terus, mainin game Honkai Impact 3. Karena para waifu di dalam nih game gua jamin kagak bakal toksik. Apalagi ampe ngebuang lu. Dan perlu lu tahu, sekarang tuh HI3 udah masuk ke versi 4.6. Nah, di updatean yang barunya ini, MiHoYo ngadain event gede-gedean buat para kapten yang login nanti. Terus, selain itu, rilis karakter baru lagi setelah lumayan lama kagak. Namanya Fuhua, yang gak lain gak bukan Herser ke-8. Herser of Sentience. Uniknya, biarpun jadi bagian dari keberadaan yang ngancem eksistensi manusia, si Fuhua kagak mau jadi jahat dan selalu ngerasa sendirian di kelompoknya. Sampai akhirnya ada si Kiana yang narik si Fuhua dari jurang kesepian tersebut. Nah, buat garis besar hadiah eventnya sendiri gini. Nanti pas lu udah selesai partisipasi sama eventnya, lu bakal dapat Valkyrie Rank S gratisan, Herser of the Void alias Shilin. Terus, kalau lu login selama 7 hari berturut-turut, lu bakal dapat 5 supply card sama kristal. Selain itu, ada baju baru punyanya si Starlit. Hadiah dari MiHoYo buat para kapten yang ikut partisipasi event 4.6. Ama baju barunya punya si Mei dari supply card. Jadi tunggu apa lagi? Silakan langsung mainin aja Honkai Impact 3-nya. Buat lo yang belum nyedot gamenya, silakan lo bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, terus jangan lupa input kode GYSN GGK S7P supaya lo bisa ngeridim kristal 60 biji secara gratis. So, makasih banget buat MiHoYo yang udah jadi sponsor buat Distrik Anime. Dan makasih buat lu yang udah dengerin segmen ini sampai selesai. Maka dari itu, langsung lanjut aja ke pembahasan. Nomor 1, Kearu sama Flare Our Grande Gioral dari cerita Rido of Healer. Setelah bertahun-tahun, si Kearu diperbudak, terus secara sadis disiksa sama si Flare bareng pengikutnya, si Kearu dapat kesempatan buat ngebalasin dendamnya selama ini ke orang-orang yang udah ngejahatin dirinya, termasuk si Flare. Tuh cewek lonte dipatah-patahin jarinya, terus diperkosa sama si Kearu. Nah, anehnya si Kearu kagak ngebunuh si Flare, melainkan ngerombak mukanya plus ngehapus ingatan doi, sampai jadi sosok manusia baru bernama Freya, yang kemudian jadi anggota partinya si Kearu, terus jadi budak seksnya di situ. 危ない橋を渡ったがしっかり強くなっている。フレアよ、俺の匂いをもっと染み込ませてやろう。 Nomor 2, Matsuzaka Sato sama Kobe Shio, Happy Sugar Life. 待て、何をやめHubungan yang terjalin antara sesama cewek. Si Sato udah SMA dan si Shio seorang loli yang umurnya sekitar 5-7 tahunan. Hubungan ini kagak seindah yang lu bayangin, jir. Dari awal aja udah kelihatan gobloknya. Jadi si Sato tuh suatu ketika ketemu si Shio di tengah jalan, terus jatuh cinta pada pandangan pertama. Bukannya PDKT atau temenan dulu secara bener, si Sato langsung nyulik tuh loli, jir. Bahkan kakak kandung si loli juga sampai kesana kemari nyariin, terus majang poster adenya. Si Sato kagak ngebolehin siapapun deket sama si Shio. Bahkan ketika sahabatnya sendiri ngelihat penculikan ini, si Sato langsung ngebunuh tuh orang. Pada akhirnya pasangan toksik ini berencana bunuh diri bareng setelah kejahatannya kebongkar. Tapi si Shio doang yang kagak mati. Nah, akibat stres yang berlebihan, akhirnya si Shio jadi gila juga. Nomor 3, Makoto Ito sama Kotonoha Katsura dari cerita School Days. Makoto? あいつまた何かしたの？胸を触ってきて。わかった。明日誠にははっきり言っておくから。桂さんの嫌がることはやめろって。
Sebenarnya kurang apa coba? Si Makoto udah dapet cewek yang baik banget, terus penyayang, sampai gak pernah macem-macem. Si Kotonohanya malah tuh cowok sia-siain, gara-gara si Kotonoha kagak mau diajak buat kentu. Emang dasar si Makotonya sangean. Pada akhirnya, biarpun statusnya masih pacaran sama si Kotonoha, si Makoto malah selingkuh sama cewek lain, terus kentu sama mereka. Konyolnya lagi, bukannya ninggalin, si Kotonoha malah ngejar-ngejar si Makoto terus, sampai ngemohon-mohon, yang pada akhirnya bikin pikiran si Kotonoha rusak. Untung si Makoto dapat karma atas semua perbuatan zina yang udah Doi lakuin. Nomor 4, Enji Todoroki sama Rei Todoroki dari cerita Boku no Hero Academia. Mereka berdua nikah bukan atas dasar cinta, melainkan cita-cita si Enji atau biasa dipanggil Endeavor buat ngeproduksi anak yang nantinya punya kekuatan yang bisa dipakai ngelampauin si All Might. Selain hal buruk nimpa istrinya sendiri, anak-anaknya juga ngerasain pahit dari hubungan suami istri toksik ini. Bahkan salah satu anaknya ada yang rusak gara-gara dianggap produk gagal, yang kemudian sampai jadi villain dengan nama Dabi. Terus istrinya juga sampai jadi gila dan dapat rehabilitasi di rumah sakit. Eksperimen kawin silang ini pada akhirnya berhasil bikin suatu produk yang ngewarisin kekuatan keduanya, api sama es, yaitu si Shoto. Nomor 5, Masamune Goto sama Kyoko Koda, Sangatsu no Lion. Osoy. Nande irun da? はい、取ってきといてあげたわよ。っていうか預かり書を溜め込みすぎ。預かり？さっきの財布か。 Dari perbedaan umur aja udah terbilang kagak normal. Si Goto umurnya udah 40 tahunan, sedangkan si Kyoko baru 22 tahun. Emang iya, gue juga tahu dalam ngejalin sebuah hubungan, umur tuh cuma angka. Selama pasangan lu udah masuk usia legal. Jadi lu jangan nyari loli, anjir. Yang salah di hubungan ini sebenarnya si Kyoko. Doi itu jinak banget jadi peliharaan om-om, terus kagak mau lepas. Bahkan saking sebelnya sama kelakuan tuh cewek, si Goto sendiri sampai sering ngelakuin KDRT. Tuh betina tetap aja nerimain dan nempel terus. Awal mula mereka bisa ketemu gara-gara satu hobi, yaitu main permainan shogi. Nomor 6, Light Yagami sama Misamane dari cerita Death Note. 1回は1回です。 Ketika dua orang pembunuh massal jadi pasangan, hal itu tuh kagak bakal ngehasilin sebuah hubungan yang indah. Si Misanya keobsesi banget sama si Light. Bahkan tuh cewek rela mati demi cowok yang doi suka tersebut. Sedangkan si Light-nya sendiri cuma ngejalin hubungan demi ngemanfaatin si Misa, yang notabene sama-sama pemegang Death Note. Bahkan pada suatu ketika, si Light ngemanipulasi si Misa buat ngurangin umur kehidupannya demi punya mata Shinigami. Light-kun ga kira de atte hoshikatta. Nomor 7, Seiji Agiri sama Mika Harima dari cerita Durarara. Awalnya, si cowok yang bernama Seiji jatuh cinta sama kepala dalam toples milik seorang dulahan bernama Selty. Tapi kepalanya itu dicolong dan depresilah tuh cowok. Si Seiji ini sebenarnya dari dulu ada yang nge-stalking. Stalker tersebut bernama Mika, yang kebetulan mukanya mirip sama kepala dalam toples tadi. Kerjasamalah si Mika sama kakaknya si Seiji buat nipu sekaligus bikin si Seiji ceria lagi. Dengan cara bikin kepala dalam toples seakan ditransplantasiin ke tubuh orang lain. Yang padahal itu tuh cuma si Mika yang lehernya dilukain. Nomor 8, Mugi Awaya sama Hanabi Yasuraoka dari cerita Kujun Honkai. Miruna.
Demi jadi pelampiasan masing-masing, setelah mereka berdua ditolak sama orang yang mereka cinta, si Mugi sama si Hanabi ngejalin sebuah hubungan tanpa status, di mana mereka bisa ngeluapin segala nafsu yang mereka pendam, terus bisa saling support satu sama lain kalau salah satunya lagi down. Niatnya emang lumayan positif, tapi ya kagak ada perasaan cinta sama sekali di antara mereka. Meskipun mereka berdua sempat mau kentu, pada akhirnya hubungan tanpa status ini berakhir juga setelah mereka berdua sadar kalau semua hal yang mereka berdua lakuin selama ini sia-sia dan kagak bener. Nomor 9, Ladruso sama Luak Lane dari cerita Bakano. Ladruso, seorang pembunuh bayaran yang punya hasrat aneh banget. Jadi Do itu punya tunangan. Nah, si Russo pengen banget ngehancurin ceweknya tersebut. Entah itu dengan cara disiksa, dipermaluin, sampai dibunuh. Si Russo bukannya benci, tapi justru karena tuh cowok cinta banget sama tunangannya. Sedangkan tunangannya sendiri kagak pernah ngelawan. Digimana-manain juga nurut mulu. Tapi meskipun hubungannya toksik itu, pernah suatu ketika si Russo nyelamatin si Clan dari maut dengan ngorbanin tangan si Russo sendiri. Nah, sebelum masuk ke nomor 10, di sini gue bakal ngasih tahu lo beberapa pasangan toksik lain sebagai honorable mention. So, ini dia diantaranya. Yang pertama ada Louis Francis sama Hiraga Saito dari cerita Zero no Tsukaima. Si Louis sering banget ngelakuin kekerasan fisik ke si Saito, terus nganggap si Saito tuh cuma peliharaannya doang. Kalau dilihat dari segi komedi emang kagak ada masalah, tapi kalau pakai logika, hubungan mereka berdua udah toksik banget biarpun sama-sama suka. Selanjutnya ada Yoshida Haru sama Mijutani Shizuku dari cerita Tonari no Kaibutsukun. Dari episode pertama yang jadi awal perjumpaan mereka berdua aja, si Haru udah ngancem bakal ngelakuin pelecehan seksual ke si Shizuku. Kalau orangnya waras, kemungkinan gede si ceweknya juga bakal langsung pergi, terus lapor polisi. Lah ini, si Shizukunya malah nempel terus sama si Haru dan nganggep kalau kelakuan psikopat tuh cowok keren plus lucu. Terus ada Yuno Gasai sama Amano Yukiteru dari cerita Mirai Nikki. Di mana-mana juga kalau lu pacaran sama Yandere, endingnya kagak bakal bener. Si Yuno orangnya manipulatif banget ke si Yuki, terus bakal ngebunuh siapapun yang deket sama tuh cowok. Sedangkan si Yukinya pengecut banget dan terus nurutin kemauan si Yuno. Berikutnya ada Son Goku sama Chichi dari cerita Dragon Ball. Sebagai suami yang ada di pikiran si Goku cuma berantem doang dan kagak pernah ngasih nafkah ke keluarganya. Untung si Gohan bisa jadi insinyur meskipun atas paksaan si Chichi. Dan satu lagi ada Natsuki Subaru sama Emilia dari cerita Rizero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu. Si Subaru rela ngorbanin apapun demi kebahagiaan si Emilia, bahkan sampai bikin tuh cowok dapet tekanan mental yang luar biasa. Tapi yang sejauh ini berjuang cuma si Subaru, sedangkan si Emilianya sendiri cuma ngasih air mata doang. Nomor 10, Ruka Sarashina sama Kazuya Kinoshita dari cerita Kanojo Okarishimasu. Tuntutan si Ruka alias ceweknya si Kazuya gila banget. Masa pas lu pacaran, lu kudu nge-like semua postingan cewek lu di sosmed. Terus kagak boleh telat ngebales chatannya. Bahkan si Ruka ngancem bakal ngebeberin rahasia si Kazuya ke neneknya yang lagi sekarat. Terus overprotective banget orangnya. Kagak boleh ngelakuin apapun tanpa seizin tuh cewek. Sampai gua ngerasa kalau kelakuan si Mami masih mending dibanding sama kelakuan bocah si Ruka. Padahal si Rukanya sendiri cinta ke si Kazuya dan pengen banget dicintain balik sama tuh cowok. Tapi tuh cewek sendiri malah kagak bisa ngehargain perasaan orang lain. Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau menurut pendapat lu sendiri, pasangan dunia anime mana sih yang paling toksik? Atau mungkin lu nya sendiri yang punya pengalaman ngejalin hubungan toksik juga? Lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime. Sekian dari gua, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!